Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selamat Ofriadi Jeremy Santuri dengan NIM 10323111054 dari program studi Teknik Pertambangan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa studi kasus yang berkaitan langsung dengan pit atau lapangan tambang, yaitu mengenai hidrogeologi tambang. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasusnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu hidrogeologi tambang. Nah, untuk hidrogeologi tambang merupakan ilmu yang mempelajari air tanah, termasuk distribusi, pergerakan, dan kualitasnya. Di satu sisi, ada juga manfaat kita mempelajari hidrogeologi tambang ini, yaitu yang pertama menemukan sumber air bawah tanah yang aman, kemudian merancang skema untuk membersihkan pencemaran air tanah, dan mengelola sumber daya air bawah tanah secara berkelanjutan. Nah, pada studi kasus yang saya ambil ada beberapa studi kasus, yaitu ada dua. Yang pertama, hidrogeologi daerah rencana penambangan batubara open pit PT Barinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk studi kasus yang kedua, hidrogeologi rencana kegiatan penambangan dan pengolahan biji emas dan mineral pengikutnya di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai studi kasus yang pertama, yaitu dengan judul Hidrogeologi Daerah Rencana Penambangan Batubara Open Pit PT Barinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Di layar udah muncul mengenai abstrak studi kasus tersebut. Di sini dijelaskan bahwa proses penambangan di sini sering melakukan kegiatan eksplorasi, yaitu menggunakan bor, yang dimana ketika kegiatan eksplorasi berlangsung, terdapat atau ditemukannya mata air artesis di beberapa lubang bor. Nah, ketika kemunculan mata air ini, sampai saat ini belum dilakukan analisis mengenai sistem akuifer di daerah rencana penambangan untuk mengetahui besarnya. Nah, adapun geologi dan geomorfologi pada penambangan atau pada open pit tersebut sebagai berikut. Untuk geologi, dari sini kita mengetahui ada beberapa jenis warna. Yang pertama ada warna kuning terang, lalu yang kedua warna hijau, lalu yang ketiga ada kuning terang, dan satunya lagi abu-abu. Adapun arti dari warna ini, yang pertama untuk abu-abu menandakan bahwa daerah tersebut terdapat endapan aluvial. Kemudian yang untuk kuning terang menandakan adanya batu pasir. Lalu yang warna hijau adanya batu lempung, sama juga dengan yang warna kuning terang menandakan adanya batu lempung. Tidak hanya itu juga, dari gambar ini kita mengetahui di legendanya ada beberapa poin. Yang pertama itu ada garis kontur, strike, dip, kekar, dan struktur geologi lainnya. Lalu setelah itu, yang warna ungu ini menandakan bahwa kondisi wilayah pada daerah front penambangan terdapat adanya verstappen, yaitu yang mengkaitkan antara struktur geologi dan proses secara bersama dalam membentuk satuan bentuk lahan. Nah, tidak hanya itu juga, di sini juga dijelaskan bagaimana daerah aliran sungai dan tipologi sistem akuifer. Untuk daerah aliran sungai, mungkin kawan-kawan bisa melihat yang di sebelah kiri untuk tipologi sistem akuifer. Untuk tipologi sistem akuifer di lokasi ini atau di lokasi penelitian merupakan tipologi sistem akuifer sedimen berlipat. Hal ini ditunjukkan oleh batuan penyusun daerah penelitian yang terdiri dari lapisan batu pasir dengan batu lanau, batu lempung, dan lapisan tipis batu bara yang berada pada daerah perlipatan. Nah, adapun karakteristik akuifer dan jenis akuifernya. Untuk karakteristik akuifernya ada beberapa bagian dengan jenis material yang berbeda juga. Untuk jenis materialnya ada batu pasir, batu lanau, batu lempung, dan batu pasir lempungan. Dan di sini dilakukannya
pengeboran atau membuat lubang bornya sebanyak 9 buah. Dari sini kita mengetahui, dari sifat batuannya kita akan mengetahui bahwa dia aquifer atau aquiculate. Nah, dan yang terakhir, pada artikel ini dibahas juga bagaimana imbuhan air tanah. Untuk imbuhan air tanah yang dimaksud yaitu curah hujannya gimana, ekspotranspirasi gimana, surface runoff gimana, dan imbuhan air tanahnya gimana. Mungkin kawan-kawan bisa melihat nilai atau angka yang berbaur dengan imbuhan air tanah. Nah, adapun kesimpulan yang didapatkan bahwa yang pertama, tipologi sistem aquifer di lokasi penelitian merupakan tipologi sistem aquifer sedimen berlipat. Karakteristik lapisan aquifer berupa batu pasir di daerah rencana penambangan memiliki nilai konduktivitas hidrolik rata-rata sebesar 2,28 kali 10 pangkat 6 meter per sekon dan transmisivitas rata-rata sebesar 6,04 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per sekon. Dan yang ketiga, sebaran aquifer di daerah penelitian adalah jenis aquifer tertekan. Dan yang terakhir, besarnya imbuhan air tanah di daerah rencana penambangan blok lempengan PT Barinto Ekatama sebesar 401,02 mm per tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus dengan judul Hidrogeologi Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Biji Emas dan Mineral Pengikutnya di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Mungkin untuk abstrak, untuk kita mengetahui apa permasalahannya, mungkin kawan-kawan bisa melihat atau membaca. Nah, adapun yang dibahas di sini, yang pertama itu yang pastinya bagaimana kondisi hidrogeologi pada open pit tersebut. Nah, untuk pemodelan air tanah dilakukan secara numerik, artinya untuk pembuatan modelnya dilakukan pada jenis model numerik, yaitu pembuatan blok model yang menggambarkan kondisi geologi diperlukan sebagai sebuah model konseptual yang digunakan dalam permodelan air tanah. Dalam pembuatan blok model diperlukan berbagai data pendukung seperti data geologi permukaan, data bor, data pengukuran air tanah, dan lain-lain. Data geologi yang mewakili mempengaruhi ketelitian dari sebuah permodelan air tanah. Kemudian, dari hidrogeologi tadi, dia dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebaran data. Nah, pada kegiatan penambangan di pit tersebut, ada beberapa lubang bor yang harus kita perhatikan. Di sini, peneliti melakukan pemboran eksplorasi dengan jumlah lubang bor 130, dengan 97 lubang bor menggunakan coring, dan 33 lubang bor menggunakan reverse circulation. Diindikasikan bahwa seluruh lubang bor tidak melewati muka air tanah. Artinya tidak ada tanda bahwa yang 130 lubang bor tersebut dilalui oleh aquifer. Hal ini dikarenakan batuan biji dekat dengan permukaan dan sebagian telah tersingkap, serta rata-rata ketebalan batuan biji tipis dengan maksimal tebal 15 meter. Nah, sebaran data tadi dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pola aliran. Nah, untuk pola aliran daerah aliran sungai, Jambo Aye adalah dendritik, di mana pola aliran sungai menyerupai penampang pada daun, sehingga dapat dilihat bahwa sungai induk memiliki percabangan anak sungai yang menuju ke segala arah. Yang kemudian ada morfometri daerah aliran sungai atau DAS. Morfometri DAS Jumbo Aye dianalisis berdasarkan luas DAS, bentuk DAS, profil sungai utama, kerapatan aliran, dan orde sungai. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh luas DAS Jumbo Aye adalah 184,75 km. Air dari DAS Jumbo Aye mengalir melalui sungai utama, yaitu Sungai Krueng Jumbo Aye ke Selat Malaka. Dalam hal ini, DAS Jumbo Aye berperan sebagai wilayah kesatuan hidrologis dengan fungsi tata air wilayah. Selanjutnya ada kondisi klimatologi. Berdasarkan data klimatologi Stasiun BPBP Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam jangka 10 tahun, curah hujan tahunan berkisar antara 1.110
sampai 3.600 mm dan curah hujan bulanan berkisar antara 67 sampai 728 mm. Ada juga berdasarkan data dari stasiun BMKG, besar bebesan Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa variabilitas suhu rata-rata bulanan berkisar antara 18 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Penyinaran matahari rata-rata berada pada kisaran 36 sampai 64%. Kondisi kelembaban udara relatif rata-rata bulanan cukup tinggi, yaitu berkisar antara 91 sampai 95% dan penguapan 3,3 sampai 4,6 mm per hari. Nah, untuk hidrogeologi, untuk hidrostatigrafi, mungkin kawan-kawan dapat melihat tabel di layar bahwa ada beberapa pembagian grup atau nama grup, mulai dari mudstone, karbonat host vulkaniklastik, kemudian ada limestone, lalu yang terakhir ada infrared basement, lalu yang terakhir paling ujung sebelah kanan ada remix, yaitu dia menandakan apakah dia aquifer atau tidak. Nah, pada saat kegiatan proses penambangan, ditemukannya adanya sampel AAT, yaitu air asam tambang. Kemudian air asam tambang tadi dilakukan uji berupa uji statistik. Kemudian hasil uji statistik diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi geokimia. Nah, untuk sampel AAT atau sampel air asam tambang ada di tabel di sebelah kiri paling atas, yaitu yang terdiri dari nomor 1 sampai 7 dengan litologi yang berbeda-beda. Ada litologi silicifit mudstone, ada silicifit hidrothermal breccia, ada mudstone, lalu ada limestone dan yang lainnya. Nah, untuk litologi yang tadi kemudian dilakukan uji statistik, yaitu yang dimana hasil uji statistik ada di sebelah kanan, yaitu yang terdiri dari litologi, total sulfur, PPAM, KPA, KPA per PPAM, dan yang lainnya. Nah, dari hasil uji statik tadi, dia dikelompokkan lagi berdasarkan klasifikasi. Klasifikasi yang digunakan yaitu menggunakan klasifikasi geokimia, yang dimana klasifikasi nomor 1 itu diklasifikasikan UC, artinya dia masih bisa dinetralkan. Yang kedua NAF, bisa dinetralkan tetapi menggunakan metode yang sulit atau metode yang ribet. Begitu juga yang lainnya juga hampir sama, UC, NAF. Nah, dari pembahasan tadi, mulai dari awal sampai akhir, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, untuk mengetahui dan memperkirakan kapasitas, jumlah, dan proporsi masing-masing komponen di dalam model neraca air sebagai gambaran tentang kondisi awal tata atau sistem air di lokasi studi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui daya dukung lingkungan tata air di lokasi studi karena adanya kebutuhan air untuk pabrik pengolahan dan pengangkutan tailing dari pabrik pengolahan ke TSF. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui dan memperkirakan respon tata air akibat adanya beberapa kegiatan penambangan dengan beberapa objek yang mempengaruhi tata air. Mungkin sekian hasil presentasi dari pembahasan studi kasus mengenai hidrogeologi. Saya Selamat Ofradi Jeremy Santuri mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton, dan jangan lupa di like, di komen, and di share. Terima kasih.